Selamat pagi para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Akhirnya ya, pelapor dan somasi Pak JK ya akhirnya ini ditolak tegas ya. Upaya-upaya pelaporan polisi terhadap Pak JK. Ini nampaknya banyak yang kemudian bersuara begitu bahwa Pak JK itu seorang negarawan. Akhirnya ya ada yang kemudian menolak tegas begitu kan pelaporan pelaporan ke polisi begitu terhadap Pak JK begitu. Salah satunya apa yang kemudian disampaikan oleh Pigai begitu kan, Natalius Pigai. Dia menolak keras seorang Pak JK itu adalah seorang negarawan. Ya, bapak perdamaian dan sebagainya begitu kan. Tapi secara logika kita lihat saja ya, pelapor dan pesomasi Pak JK ternyata ya kebanyakan pendukung-pendukung Jokowi begitu. Ini ngeri Mas, ini ngeri. Dan tidak hanya itu begitu kan ya. Ada mahasiswa Universitas Kristen Indonesia juga memberikan memberikan pandangan bahwa apa yang disampaikan Pak JK itu ya tidak menyinggung ya soal agamanya sendiri begitu kan. Bahkan mendukung ya upaya-upaya orang-orang yang kemudian pembuat gaduh ini begitu kan ya untuk ditindak begitu. Ya, kenapa? Karena apa yang disampaikan Pak JK di situ begitu kan ya terhadap terhadap pidato-pidatonya begitu kan ya. Justru semakin memperkuat rasa persaudaraan kita, tidak lagi membawa ya atas nama agama. Ya, ini keren Bos, ini keren. Coba kita tonton dulu begitu kan ya. Ini ada salah satu mahasiswa ramai-ramai begitu Universitas Kristen Indonesia ramai-ramai ya soal menyikapi soal Pak JK dilaporkan ke polisi. Coba seperti ini. 1, 2, 3. Hidup mahasiswa! Hidup mahasiswa! Hidup rakyat Indonesia! Hidup rakyat Indonesia! Shalom, selamat siang. Kami Aliansi Mahasiswa Kristen Jakarta atau kami sebut dengan AMKJ menyampaikan keprihatinan atas beredarnya video viral yang dialami dan dilibatkan oleh Bapak Haji Yusuf yang terjadi di berbagai media platform. Dalam situasi yang berkembang cepat, kami memandang penting untuk menyikapi dengan bijaksana, kritis, dan tetap berpegang nilai kebenaran serta kasih. Pertama, kami mengimbau seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak terburu-buru sebelum menarik kesimpulan dan setelah untuk memperoleh dan terverifikasi dalam penyebaran konten berbagai media platform. Kedua, kami menolak segala bentuk narasi yang dapat memecah belah persatuan bangsa, termasuk yang membawa isu-isu agama, ras, dan antar golongan atau sara. Nah, itu kan apa yang kemudian disampaikan oleh oleh mahasiswa ya ramai-ramai ya mahasiswa Universitas Kristen Indonesia begitu kan ya menindak begitu kan ya orang-orang yang membuat gaduh di situ begitu kan. Jangan lalu kemudian membuat kesimpulan ya dengan media-media yang kemudian dianggap hoax begitu kan ya. Lalu kemudian mencampur adukan untuk menyerang Pak JK dan sebagainya begitu. Jadi artinya apa? Artinya bahwa kemarin ada salah satu ramai-ramai pendeta juga mendukung Pak JK. Apa yang disampaikan Pak JK tidak seperti itu begitu, tidak ditafsirkan seperti yang kemudian disampaikan oleh para termol-termol itu. Ini namanya ngeri-ngeri sedap Bos ya. Coba kita tonton lagi ya. Tiga, sebagai mahasiswa Kristen, kami menegaskan komitmen kami untuk menjadi pembawa damai, menjaga etika, mengedepankan dialog, dan juga menyikapi isu-isu nasional. Keempat, mengingat perjalanan Pak JK adalah tokoh bangsa yang selalu memiliki andil dalam mendamaikan konflik-konflik yang terjadi di Indonesia, seperti contoh di daerah Aceh dan di daerah Poso. Kami kira tidak mungkin ada niatan beliau untuk memecah belah bangsa. Kami percaya bahwa masyarakat Indonesia mampu bersikap dewasa dalam menghadapi dinamika serta informasi di era digital saat ini.
Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama semua pihak yang hadir di tempat ini. Saya ucapkan terima kasih. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Aliansi Mahasiswa Kristen Jakarta. Jadi dia paham begitu kan ya, permainan-permainan hoax para termol-termol di situ sudah paham begitu kan. Ya jangan terlalu percaya dengan isu-isu seperti ini apalagi di berbagai media sosial. Yang kemudian seolah-olah begitu kan dinarasikan bahwa Pak JK itu menistakan agama. Ya, apalagi yang mau dibuat isu dan dibuat gaduh bagi mereka begitu. Ternyata orang-orang tidak begitu percaya dengan hal-hal yang kemudian disampaikan oleh para termol-termol. Termasuk apa yang kemudian disampaikan oleh Pigai. Dia menolak keras begitu kan ya. Upaya-upaya pelaporan ya Pak JK ini kepada polisi begitu kan ya. Tidak ada niat buruk dalam ceramahnya dan bahkan apa yang kemudian disampaikan oleh Natalius Pigai itu mengatakan bahwa sebagai Menteri Hak Asasi Manusia begitu kan ya. Dia mengatakan bahwa apa yang kemudian disampaikan dan dilaporkan oleh para termol-termol di situ begitu kan ya tidak setuju. Kenapa? Karena ini tidak ada unsur-unsur menistakan agama. Seorang Pak JK ini adalah seorang negarawan ya yang selama ini dikenal memiliki komitmen menjaga persatuan bangsa. Nah, saya kira ini setuju dengan pendapat Pigai ini begitu. Natalius Pigai ini. Karena apa? Karena memang dia melihat secara utuh melihat bagaimana fenomena sekarang ini bukan berangkat dari sakit hati. Karena tiba-tiba ketika Pak JK begitu mendesak menunjukkan ijazah asli Jokowi begitu kan disuruh tunjukkan kepada publik, justru Pak JK yang diserang ramai-ramai. Inilah logika-logika mereka begitu. Ya, bikin pusing aja mereka begitu kan. Dan pada akhirnya coba siapa sekarang pelapor-pelapor itu begitu kan? Kan hanya buang-buang waktu dan tenaga pada akhirnya, Bos. Ya, kenapa? Ya, kita lihat saja realitasnya. Ya, mungkin penyidik akan melihat video-video secara utuh begitu kan ya. Bukan yang kemudian disetor, ya yang dilaporkan hanya apa? Hanya potongan dan cuplikan itu begitu. Siapa yang harus bertanggung jawab? Ya, mereka begitu. Kalau Pak JK ini akan melaporkan, ya tunggu saja begitu. Apakah Pak JK akan melaporkan itu atau tidak? Jadi banyak narasi-narasi justru di berbagai media sosial begitu. Ada yang mengatakan, ya ada yang mengatakan pembungkaman ya kasus ijazah palsu Jokowi di balik laporan Gamki. Apakah seperti itu? Apa ada kaitannya dengan ijazah itu begitu kan? Tapi ini kan berbarengan dengan pernyataan Pak JK yang kemudian begitu kan ya, yang kemudian mendesak ya ijazah Jokowi ditunjukkan kepada publik begitu kan ya, berbarengan dengan itu. Dan ini mungkin tidak jauh beda spekulasi-spekulasi yang ada begitu kan ya, justru termol itu blunder lagi begitu. Pak JK sudah menang 2 kali begitu kan ya. Makanya jangan dikit-dikit lapor, dikit-dikit lapor begitu. Lihatlah secara utuh, dan ceramah-ceramah itu ya sudah lama. Kenapa tidak dipermasakan sejak kemarin begitu kan? Ada apa di balik ini semua? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu kan ya. Jadi saya rasa ya sekarang ini sudah ya agak malu untuk mencabut laporannya itu begitu. Gini-gini sedap, Mas. Bahkan semua pendeta begitu kan ya, sebagian pendeta yang kemudian merespon cerdas ya soal potongan video Pak JK itu begitu, mengatakan begini. Di Poso dan bagaimana yang beliau lihat di Ambon, bahwa orang anaknya meninggal dia udah nggak nangis, bahkan bangga karena anaknya berarti mati syahid. Nah, begitupun di Poso. Jadi beliau hanya menanggapi apa yang terjadi, tetapi kemudian di menit ke-27 sekian sampai 28 sekian, beliau bahkan menjelaskan bahwa tidak ada orang yang bisa masuk surga dengan membunuh orang yang tidak bersalah. Jadi beliau bahkan tegaskan semua agama tidak mengajarkan orang untuk membunuh. Itulah ya yang disampaikan oleh beberapa pendeta begitu kan. Jadi saya kira ini langkah-langkah di mana orang-orang akan terus membicarakan itu begitu kan. Kenapa tidak melihat secara utuh? Kenapa hanya membuat gaduh begitu kan ya? Terus kemudian
seolah-olah pelaporan penistaan ini benar dan sebagainya begitu. Kenapa tidak melihat secara utuh? Kan itu logikanya begitu kan. Nah, ternyata ya yang melaporkan itu anak buah Kaisang. Jadi ini sudah malu lagi begitu kan. Ya, publik justru bertanya-tanya, kenapa pelaporan-pelaporan ini tidak berangkat dari inisiatif dirinya, justru terafiliasi begitu kan, ya. Kalau masih terafiliasi kepada pendukung-pendukung Jokowi, kan pasti ada kaitannya dengan soal dugaan ijazah ini begitu. Artinya apa? Artinya yang disampaikan Pak JK pasti ada kaitan dengan itu begitu. Nah, kecuali berangkat dari ya tidak terafiliasi kepada siapapun begitu kan. Itu baru silakan, nggak ada masalah begitu kan. Tapi perlu diingat, pelaporan itu harus sesuai dengan substansi yang kita peroleh begitu kan, secara utuh, bukan hanya menyotorkan potongan video saja begitu. Jadi saya kira kalau saya pribadi begitu sebagai Pak JK begitu, saya akan memberikan klarifikasi kepada ke Polda Metro Jaya begitu. Siapa pembuat gaduh pertama kali itu? Kalau saya pribadi nggak tahu lagi begitu kan. Karena Rismon hari ini sudah bergerak, bro. Benar, Bang? Benar, coba kita tonton begitu kan. Coba kita tonton seperti ini. Coro TV ini membuat hoax yang luar biasa kepada Pak Haji Muhammad Yusuf Kalla. Ya. Pak JK itu menyampaikan sebuah ceramah sangat bagus pada hari Kamis tanggal 5 Maret 2026 di Masjid Universitas Gadjah Mada. Asli, UGM asli. Gitu ya. Pada saat itu ada 4 pembicara. Yang pertama Profesor Braina, itu adalah Menteri Dikti, itu tanggal 4. Pak Yusuf Kalla, itu tanggal 5. Ya. Saya tahu pasti karena saya UGM asli. Saya kebetulan tanggal 6, jadi saya sudahnya, itu juga ada di Masjid Raya Bintaro Jaya bersama dengan Kagama Tangsel. Kagama itu keluarga alumni Gadjah Mada. Nggak perlu ditanyakan Jokowi ada nggak? Ya nggak ada. Ya, namanya bukan alumni UGM asli kok datang. Tapi intinya berita ditanya Jokowi ada nggak? Nggak ada. Aduh, nanti mungkin ada lagi Rioni ya angkatan Jokowi begitu kan. Tapi sayang begitu kan ya, dari semua pembicara ini dari UGM ini kenapa tidak ada Jokowi? Karena Jokowi ini kan sebagai seorang presiden, mantan presiden 10 tahun, seharusnya kan diundang oleh UGM begitu. Wah, yang diundang hanya Anies Baswedan, ya, terus kemudian yang diundang Ferry Amsari begitu kan, terus yang diundang kalau nggak salah begitu, yang diundang Pak JK, yang diundang tokoh-tokoh nasional penting itu begitu. Ya, Gibran tidak diundang. Ya, mungkin karena bukan alumni UGM begitu kan. Ini kan pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap, Bos. Ya, ngeri-ngeri sedap. Jadi ada apa di balik motif ini begitu kan? Kok bisa-bisa ya melaporkan sana sini. Coba kita lanjutkan lagi gitu ya. ini kabar bohong. Ya. Orang namanya Ade Armando dan 2 cewek ini luar biasa parahnya. Cewek ini yang mengaku agama lain, ya. Kemudian ketika dalam diskusi ditanya 10 perintah Tuhan, apa ya? Lupa saya. Aduh, sudah jadi narasumber lupa. Ini beda tipis dengan tadi. Apa kuasa hukum yang nggak bawa intervensi, yang nggak bawa surat kuasa, itu parah ya. Jadi sekali lagi jangan percaya dengan hoax yang disampaikan oleh Coro TV. Ini hoax dan ini diglorifikasi, disebarkan oleh kelompok namanya Ceboker Nusantara. Ceboker Nusantara itu adalah kelompok di bawah Agri Fanani. Agri Fanani itu adalah orang namanya Thoyib Fanani. Nah ini Thoyib Fanani. Ini kelompok Ceboker Nusantara penyebar hoax nomor 1 di Indonesia. Dan sayangnya kemarin ulang tahun setahun ini di Solo dihadiri Jokowi. Jadi Jokowi mensetujui hoax-hoax ini. Itulah salah satu yang kemudian diungkapkan oleh Roy Suryo. Dan pada akhirnya kan terbukti sekarang kita lihat saja begitu ya. Dengan membuat laporan seperti ini kan orang dibuat gaduh dan sebagainya begitu kan. Ya padahal ini sudah ceramah-ceramah lama begitu. Makanya nggak tahu lagi apakah Pak JK ini akan melakukan pelaporan atau tindakan atau bagaimana begitu. Tapi yang jelas dengan hal-hal seperti ini membuat gaduh dan merugikan kepada Pak JK sendiri begitu. Apakah ini kerana hukum atau tidak begitu? Kita tunggu saja begitu. Ini nampaknya menarik begitu. Ya gagal lagi Termol ini. Memframing sana sini, Termol pada akhirnya gagal lagi gitu. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.